Kita tanyakan kelanjutan kasus pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat kepada Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisal Amir. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mbak Okta. Selamat pagi, Kompas TV. Oke, Pak Faisal, dalam kasus mutilasi ini disebutkan motifnya ini adalah utang, Pak. Ada utang yang tidak dibayarkan oleh korban. Nah, sementara di kasus pembunuhan ini karena cemburu. Sudah dipastikan, Pak, motif-motif tersebut apakah sama atau berbeda antara kasus yang pembunuhan sebelumnya dengan kasus yang mutilasi ini? Ya, terima kasih, Mbak. Berdasarkan keterangan dari tersangka, memang menyampaikan ada pinjaman uang yang dilakukan oleh pada kasus mutilasi, dan ada perasaan sakit hati terhadap dugaan korban pembunuhan pada 1,5 tahun sebelumnya. Ini yang kami dalami sekarang, apakah benar, apakah dengan korban mutilasi ada pinjaman uang yang sudah disampaikan oleh tersangka. Oke, berarti bisa dikatakan sampai saat ini untuk motifnya sendiri belum clear begitu, Pak, karena masih didalami oleh polisi. Ini berdasarkan keterangan tersangka, Mbak. Kami sampai saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti sekaligus keterangan dari saksi, termasuk keluarga. Nantinya akan kami mintai keterangan, Pak. Oke, saksi sejauh ini sudah berapa, Pak, yang diperiksa? Saat ini untuk 2 kasus yang kami intensifkan, ada 7 saksi, Mbak. Oke, ada 7 saksi. Sejauh ini berarti 7 saksi dan tidak menutup kemungkinan untuk nantinya akan bertambah lagi ya, Pak, ya? Bertambah lagi kemungkinan, siap, Mbak. Oke, Pak, pelaku ini kan bilang mutilasi dan pembunuhan itu dilakukan sendiri. Melihat ada nggak, Pak, kemungkinan keterlibatan adanya pihak lain di sana? Kemungkinan untuk terlibat kami masih selidiki, Mbak. Berdasarkan TKP yang kami sampai saat ini masih ikutin, nantinya potensi keterlibatan pihak lain akan kami sampaikan nanti, Mbak. Oke, masih akan didalami atau diselidiki oleh polisi. Kalau ditarik ke belakang, Pak Faisal, gimana sebetulnya awalnya terungkap jika pelaku mutilasi ini juga telah membunuh 2 orang sebelumnya? Ya. Pada saat kami amankan di rumah tersangka, kami mendesak apakah ada keterlibatan dengan kasus yang sebelumnya, karena tersangka ini juga pernah kami periksa pada 6 bulan sebelumnya, sekitar bulan Januari, Mbak. Karena ada laporan dari keluarga korban atas hilangnya anak, dan kami pernah bertemu ataupun pernah melakukan pemeriksaan pemanggilan kepada tersangka yang sekarang, Mbak. Jadi dari situ kami dalami dan kami melakukan beberapa pertanyaan investigasi terhadap tersangka, dan akhirnya tersangka mengakui memang ada sesuatu yang disimpan dalam rumahnya, gitu. Oke, sudah pernah diperiksa 6 bulan sebelumnya, artinya ketika itu hasilnya apa, Pak, dengan adanya pemeriksaan terkait dengan dugaan atau laporan orang hilang itu? Apakah polisi belum menguak begitu sebetulnya apa keterlibatan dia terhadap orang hilang yang dilaporkan ke polisi ini? Pemeriksaan sebelumnya mengelak, ya. Jadi tersangka mengelak bahwa karena ini pacar, karena keterangan tersangka ini pacar saya dan tidak ada kaitannya, dan tersangka tidak kooperatif itu, Mbak. Jadi mereka lebih diam dan tidak tahu.
Oke, lebih baik diam dan tidak tahu meskipun mengakui bahwa itu pacarnya. Artinya Pak, Pada 6 bulan sebelumnya. oke, 6 bulan sebelumnya yang saat itu ya Pak ya, ketika yang laporan orang hilang itu. Iya, betul. Kemudian kelanjutannya gimana Pak? Apakah itu mandek apa gimana? Terus Pak, kami mencari dengan menggunakan beberapa bantuan Mm-mm. dengan IT, kemudian dengan kami mengirimkan beberapa tim penyelidik ke beberapa kota, udah kami kirim berdasarkan informasi-informasi dari masyarakat ataupun dari keluarga. Hmm. Oke, artinya memang ini sudah pernah diperiksa waktu itu juga di yang 6 bulan lalu sempat mengelak. Kemudian polisi juga melakukan pendalaman. Apa Pak yang menjadi apa ya tantangan bagi polisi begitu atau halangan bagi polisi? Karena ini baru diketahuinya setelah ada kasus mutilasi ini, baru terkuak ada 2 perempuan yang sebelumnya pernah dibunuh oleh pelaku ini atau tersangka ini. Untuk 6 bulan yang sebelumnya itu kami terus mencari karena kami dengan pihak keluarga korban itu cukup aktif Mbak, saling memberikan informasi. Namun kami masih ada kendala terkait handphone ataupun barang yang dimiliki oleh korban saat itu Mbak. Jadi itu hilang dan benar-benar kami masih ini Mbak, masih mengumpulkan saat itu. Ini masih berproses. Sampai sebelum ditemukan pun kami masih melakukan gelar dan melakukan petunjuk kepada para penyelidik untuk terus mengembangkan potensi-potensi tempat ataupun teman dari korban. Kami sudah datangi termasuk kampus dan beberapa tempat yang diduga itu ada persembunyian ataupun ada yang membawa. Oke, Pak Faisal, ini termasuk juga untuk menjelaskan soal bagaimana keluarga salah satu korban pembunuhan, salah satu perempuan ini bilang kalau kasus hilangnya anggota keluarga mereka ini sudah dilaporkan sejak 1 tahun lalu, tapi tidak ada kemajuan atau hasil dari laporan tersebut. Kemajuan ada 1,5 tahun Mbak, itu ada kemajuan karena setiap ada informasi sekecil apapun kami sampaikan ke pihak keluarga dan kami langsung mengupdate. Baik itu ada temuan di daerah kota lain ataupun di informasi ada yang melihat, kami langsung telusuri dan memang hasilnya belum begitu memuaskan Mbak. Ya. Oke, kalau yang untuk kasus pembunuhan 2 perempuan ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum Pak? Ancaman hukumannya apa Pak untuk yang ini? Sudah Pak, kami sudah tetapkan tersangka. Oke, untuk ancaman hukumannya Pak? Untuk ancaman hukumannya kami masih menerapkan pasal yang sesuai karena ini masih mengumpulkan motif dan modusnya Pak. Oke, masih mengumpulkan soal motifnya. Masih melengkapi soal motifnya. Untuk saat ini Pak, keluarga dari ketiga korban baik yang mutilasi maupun yang pembunuhan sebelumnya ini prosesnya sedang apa? Apakah sudah lengkap untuk pengumpulan sampel DNA dan lain sebagainya untuk dicocokkan dengan kerangka yang ditemukan? Ya, untuk semua barang bukti, potongan tubuh ataupun bukti yang lain kami sudah dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara Mbak. Dan sudah melengkapi administrasi, tinggal kami menunggu aja nanti hasil DNA seperti apa Pak hasilnya. Oke, prosesnya berikutnya apa lagi Pak dalam pendalaman kasus ini? Untuk prosesnya kami lebih kepada melihat motif Mbak ya, ini Mbak. Sehingga kami perlu membutuhkan beberapa keterangan dan barang bukti sehingga nanti ini menjadi satu bagian untuk bisa membuat terang perkara ini, Mbak. Oke, sejauh ini untuk barang bukti Pak, apa saja yang sudah diamankan oleh polisi? Sudah, Mbak. Kami sudah amankan beberapa, nanti kami sampaikan lebih lengkap nanti, Pak. Oke, Pak, artinya begini Pak, ini kan juga masih berproses yang ketika yang untuk mengungkap kasus pembunuhan sebelumnya, ini kan juga tadi ada memakan waktu lah bisa dikatakan demikian. Artinya kesulitan polisi dalam penyelidikan kasus ini apa sih Pak? Apalagi ditambah ini ada kasus mutilasi juga. Bisa diulangi Mbak? Ini kan juga sudah berjalan Pak, dan tadi kalau dikatakan
untuk kasus yang pembunuhan ini juga sudah berbulan-bulan masih mengumpulkan untuk saksi, keterangan dan lain sebagainya. Apa sebetulnya kesulitan polisi dalam pengungkapan kasus ini hingga akhirnya menetapkan pelaku ini sebagai tersangka? Karena kan kalau dikatakan ini yang pembunuhan kemarin juga belum terungkap, terus ditambah ini ada kasus mutilasi lagi. Apa sebetulnya kesulitannya dalam mengungkap kasus ini hingga menetapkan menjadi tersangka? Saya kira tidak ada kendala, Mbak Iswa, tidak ada kendala karena ini terus berjalan, Mbak. Hanya nantinya kami membutuhkan waktu, harap bersabar dari rekan-rekan media juga termasuk masyarakat untuk bisa kami jelaskan secara terang, secara konkret sehingga tidak terputus-putus dan tidak menjadi bagian ini rancu, Mbak, apakah mana itu mutilasi ataupun dugaan pembunuhan itu, Mbak, nanti, Pak. Tidak ada kendala, Pak. Oke, baik, tentu kita nantikan bersama Pak Faisal untuk prosesnya seperti apa, karena ini tentu yang juga ditunggu tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh keluarga para korban terkait dengan apa sebetulnya motifnya, kemudian juga kelanjutan dan juga tentunya ancaman hukuman yang akan menjerat pelaku ini. Terima kasih Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir sudah bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Pak Faisal. Assalamualaikum. Ya, Pak. Saudara, 22 pebalap dari 11